Pertama-tama kita harus tahu dulu apa sih bisnis kombinasi. Bisnis kombinasi adalah jenis usaha yang menggabungkan model bisnis dan elemen bisnis yang berbeda menggabungkan menjadi satu entitas usaha. Contohnya, restoran juga memiliki layanan pengiriman makanan atau toko online yang memiliki toko fisik sebagai tambahan. Kombinasi ini dapat membantu bisnis menarik lebih banyak pelanggan dan menciptakan pendapatan tambahan dari berbagai sumber. Motif ekonomi dan penggabungan usaha. Terdapat beberapa motif ekonomi yang mendasari penggabungan usaha, antara lain efisiensi operasional. Nah, efisiensi operasional adalah penggabungan usaha dapat meningkatkan efisiensi operasional dengan menggabungkan sumber daya dan mengurangi biaya produksi, distribusi, dan administrasi. Ini dapat menghasilkan skala ekonomi yang lebih besar. Lalu yang kedua ada diversifikasi portofolio. Perusahaan bisa menggabungkan usaha untuk mendiversifikasikan portofolio bisnis mereka. Ini membantu mengurangi risiko yang terkait dengan tergantung pada suatu segmen pasar atau produk. Yang ketiga ada akses ke pasar baru. Penggabungan usaha dapat memberikan akses ke pasar baru atau wilayah geografis yang sebelumnya sangat sulit dijangkau. Ini dapat membantu perluasan bisnis dan pertumbuhan. Lalu yang keempat ada pengembangan kemampuan. Kadang-kadang perusahaan bergabung untuk mengakuisisikan atau mengembangkan kemampuan teknologi, intelektual, atau manajerial yang tidak mereka miliki sebelumnya. Lalu yang nomor 5 ada persaingan yang lebih baik. Dengan bergabung, perusahaan dapat menjadi lebih kompetitif dalam industri mereka dengan memiliki sumber daya yang lebih besar dan kemampuan untuk bersaing secara lebih efektif. Selanjutnya nomor 6, efisiensi pembiayaan. Penggabungan usaha dapat membantu perusahaan mengakses modal dengan lebih mudah dan dengan biaya yang lebih rendah daripada jika mereka mencoba mendapatkan pembiayaan secara terpisah. Lalu yang ketujuh, meningkatkan nilai bagi pemegang saham. Salah satu motif utama penggabungan usaha adalah meningkatkan nilai bagi pemegang saham dengan meningkatkan laba bersih dan pertumbuhan perusahaan. Dalam praktiknya, motif ekonomi tentu untuk penggabungan usaha dapat bervariasi tergantung pada situasi dan tujuan masing-masing perusahaan. Baik, yang selanjutnya yaitu strategi dan bentuk kombinasi. Penggabungan bisnis atau bisnis kombinasi adalah strategi yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mencapai berbagai tujuan seperti pertumbuhan, operasional, dan peningkatan nilai bagi pemegang saham. Berikut adalah beberapa bentuk umum dari bisnis kombinasi beserta strategi yang terkait. Yang pertama adalah akuisisi. Strategi ini melibatkan pembelian saham atau aset perusahaan lain dengan tujuan untuk mengendalikan atau menggabungkan bisnis tersebut. Bentuk akuisisi dapat berupa akuisisi saham. Yang pertama yaitu akuisisi saham penuh, dan kedua adalah tergantung pada tingkat kontrol yang diinginkan oleh perusahaan yang mengakuisisi. Tujuan utamanya adalah akuisisi dapat mencakup pertumbuhan cepat, akses ke pasar baru, dan konsolidasi industri. Yang kedua yaitu merger, adalah penggabungan dua perusahaan sejajar atau sebanding untuk membentuk perusahaan baru. Terdapat dua bentuk merger, yaitu merger sejajar antara pesaing dalam industri yang sama dengan merger sebanding antara perusahaan dalam rangkai pasokan yang berbeda. Strategi merger dapat mencakup menggabungkan sumber daya, mengurangi biaya, dan meningkatkan pangan pasar. Yang ketiga adalah joint venture. Joint venture adalah kolaborasi antara dua atau lebih perusahaan untuk menciptakan entitas bisnis baru yang memiliki bersama. Bentuk kerjasama ini dapat membantu perusahaan membagi resiko, mengakses sumber daya, atau menjalankan proyek bersama. Joint venture dapat berbentuk kemitraan strategis atau perusahaan patungan. Yang keempat adalah pembelian saham. Dalam pembelian saham, perusahaan pembelian saham yang ada dari pemegang saham perusahaan target ini sering juga digunakan untuk memperoleh kontrol atas perusahaan target tanpa mengubah struktur perusahaan secara signifikan. Dan yang terakhir adalah penggabungan aliansi. Merger ini adalah bentuk penggabungan yang melibatkan aliansi strategis antara dua perusahaan yang mempertahankan identitas mereka sendiri, tetapi memiliki kemitraan yang erat dan
berbagai aspek bisnis seperti penjualan bersama, penelitian, dan pengembangan atau distribusi. Setiap bentuk bisnis kombinasi memiliki resiko dan manfaatnya sendiri, serta harus mempertimbangkan tujuan dan strategi perusahaan yang terlibat. Keberhasilan bisnis kombinasi juga tergantung pada integrasi yang efisiensi dan efektif dari operasi, budaya, perusahaan, dan sumber daya. Selanjutnya, metode pencatatan. Pencatatan bisnis kombinasi terutama dalam konteks akuntansi harus mengikuti standar akuntansi yang berlaku, seperti IFRS dan GAAP di Amerika Serikat. Berikut adalah metode pencatatan umum yang digunakan dalam bisnis kombinasi. Yang pertama ada metode akuisisi. Dalam metode ini, perusahaan yang mengakuisisi menganggap entitas yang diakuisisi sebagai investasi dan pencatatannya dengan nilai yang dibayarkan pada saat akuisisi. Nilai yang dibayarkan atau pure cash price mencakup harga perolehan bersih entitas yang diakuisisi dan nilai wajar atas kewajiban atau utang yang diambil alih. Setelah akuisisi, perusahaan yang mengakuisisi menggabungkan laporan keuangan kedua entitas dan melaporkan mereka sebagai satu entitas tunggal. Yang kedua, metode ekuitas. Metode ini biasanya digunakan jika perusahaan memiliki pengendalian signifikan, namun tidak penuh atas entitas yang diakuisisi, seperti memiliki saham mayoritas tetapi tidak mencapai mayoritas mutlak. Dalam metode ekuitas, perusahaan yang mengakuisisi mencatat investasinya sebagai investasi ekuitas pada laporan keuangan dan mencatat laba atau rugi dari investasi tersebut sebagai bagian dari laba bersih. Ketiga, metode konsolidasi. Metode ini digunakan ketika perusahaan yang mengakuisisi memiliki pengendalian penuh atas entitas yang diakuisisi. Dalam metode konsolidasi, perusahaan yang mengakuisisi menggabungkan sepenuhnya laporan keuangan entitas yang diakuisisi dengan laporan keuangan mereka sendiri. Semua aset, kewajiban, pendapatan, dan biaya dari entitas yang diakuisisi dikonsolidasi dalam laporan keuangan perusahaan yang mengakuisisi. Setiap metode pencatatan memiliki persyaratan dan pedoman yang berbeda sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Pemilihan metode akan bergantung pada tingkat kontrol yang dimiliki oleh perusahaan atas entitas yang diakuisisi dan tujuan bisnis dari bisnis kombinasi tersebut. Selain itu, penting juga untuk mengikuti prinsip-prinsip transparansi dan pengungkapan yang diperlukan dalam laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Konsep dan bentuk pergabungan usaha dari perspektif hukum dan akuntansi. Penggabungan usaha atau business combination adalah proses di mana dua atau lebih perusahaan bergabung atau bekerja sama dalam bentuk tertentu. Ini dapat dilihat dari perspektif hukum dan akuntansi dengan beberapa konsep dan bentuk yang berbeda. Perspektif hukum dari sudut pandang hukum, bergabung usaha melibatkan transaksi yang diatur oleh undang-undang yang berlaku di yurisdiksi tertentu. Berikut adalah beberapa konsep dan bentuk hukum dalam pergabungan usaha. Yang pertama, akuisisi. Dalam akuisisi, satu perusahaan membeli atau mengambil alih perusahaan lain. Ini mungkin melibatkan akuisisi saham mayoritas atau aset perusahaan target. Hukum perusahaan dan hukum kontrak akan mengatur transaksi ini. Yang kedua adalah merger. Dalam merger, dua perusahaan bergabung menjadi satu entitas tunggal. Ini dapat mencakup merger sejajar atau merger sebanding. Undang-undang perseorangan terbatas atau undang-undang serupa akan mengatur merger ini. Yang ketiga adalah joint venture. Joint venture adalah bentuk kerjasama bisnis antara dua atau lebih perusahaan. Perjanjian kemitraan akan mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap mitra dalam proyek bersama. Perspektif akuntansi. Dalam sudut pandang akuntansi, pencatatan business combination sangat penting untuk mencerminkan transaksi ini dalam laporan keuangan. Berikut adalah beberapa bentuk akuntansi yang berhubungan dengan penggabungan usaha. Yang pertama, metode akuisisi. Dalam metode ini, perusahaan yang mengakuisisi mencatat investasinya dengan nilai yang dibayarkan pada saat akuisisi. Ini termasuk harga perolehan bersih entitas yang diakuisisi dan nilai wajar atas kewajiban atau utang yang diambil alih. Yang kedua, metode konsolidasi.
Dalam metode konsolidasi, perusahaan yang mengakuisisi menggabungkan sepenuhnya laporan keuangan entitas yang diakuisisinya dengan laporan keuangan mereka sendiri. Semua aset, kewajiban, pendapatan, dan biaya dari entitas yang diakuisisi konsolidasi dalam laporan keuangan perusahaan yang mengakuisisi. Yang ketiga, metode ekuitas. Metode ekuitas digunakan ketika perusahaan memiliki pengendalian signifikan atas entitas yang diakuisisi. Dalam metode ini, perusahaan mencatat investasinya sebagai investasi ekuitas dan mencatat laba atau rugi dari investasi tersebut sebagai laba bersih. Penting untuk mengikuti standar akuntansi yang berlaku seperti IFRS atau GAAP untuk memastikan pencatatan yang tepat dan mengungkapkan yang diperlukan dalam laporan keuangan perusahaan yang melibatkan dalam bisnis combination. Hal ini penting untuk transparansi dan kepatuhan peraturan akuntansi yang berlaku. Konsep akuntansi untuk penggabungan usaha penelanan pada metode akuisisi. Konsep akuntansi untuk penggabungan usaha dengan penekanan pada metode akuisisi melibatkan pencatatan dan pengungkapan transaksi penggabungan dengan tepat dalam laporan keuangan. Berikut adalah langkah-langkah dan konsep utama yang terkait dengan metode akuisisi dalam akuntansi business combination. Yang pertama, penentuan nilai yang dibayarkan. Langkah pertama adalah menentukan nilai yang dibayarkan oleh perusahaan yang mengakuisisi kepada perusahaan yang diakuisisi. Ini mencakup harga perolehan bersih entitas yang diakuisisi dan nilai wajar atas kewajiban atau utang yang diambil alih. Yang kedua, penilaian aset dan kewajiban. Selanjutnya, perusahaan yang mengakuisisi harus menilai nilai wajar dari semua aset dan kewajiban perusahaan yang diakuisisi. Ini mencakup aset seperti properti, peralatan, piutang, dan saham, serta kewajiban seperti utang dan kontrak sewa. Yang ketiga, pencatatan transaksi akuisisi. Nilai yang dibayarkan akan digunakan untuk mencatat investasi oleh perusahaan yang mengakuisisi dalam laporan keuangan mereka. Aset dan kewajiban yang diakuisisi juga dicatat berdasarkan nilai wajarnya, dan perbedaan antara nilai yang dibayarkan dan nilai wajar aset bersih di akuisisi akan menjadi goodwill jika lebih besar dari 0. Yang keempat, penggabungan laporan keuangan. Setelah diakuisisi, perusahaan yang mengakuisisi menggabungkan laporan keuangan perusahaan yang diakuisisi dengan laporan keuangan mereka sendiri. Ini termasuk konsolidasi aset, kewajiban, pendapatan, dan biaya. Yang kelima, pengukuran ulang. Setelah penggabungan aset dan kewajiban yang diakuisisi harus diperbarui sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku untuk mencerminkan perubahan nilai wajar atau penurunan nilai jika ada. Yang keenam, pengungkapan. Laporan keuangan perusahaan yang mengakuisisi harus mencakup pengungkapan yang komprehensif mengenai transaksi penggabungan, termasuk informasi mengenai nilai yang dibayarkan, nilai wajar aset dan kewajiban, yang perincian goodwill. Yang ketujuh, evaluasi kembali goodwill. Goodwill yang dihasilkan dari transaksi akuisisi harus dievaluasi secara berkala untuk menentukan apakah terjadi penurunan nilai yang perlu dicatat sebagai kerugian dalam laporan keuangan. Pencatatan aset dan liabilitas dalam akuisisi. Pencatatan aset dan kewajiban dalam proses akuisisi atau business combination menggunakan metode akuisisi melibatkan beberapa langkah penting untuk mencerminkan transaksi dengan tepat dalam laporan keuangan. Berikut adalah cara pencatatan aset dan kewajiban dalam akuisisi. Yang pertama, penilaian nilai wajar. Salah satu langkah awal dalam akuisisi adalah menilai nilai wajar dari aset dan kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan yang diakuisisi pada saat transaksi. Ini mencakup penilaian aset seperti inventaris, tanah, bangunan, peralatan, piutang, dan saham. Selain itu, kewajiban seperti utang dan kontrak sewa juga dinilai. Yang kedua, nilai yang dibayar atau purchase price. Nilai yang dibayar oleh perusahaan yang mengakuisisi harus mencakup harga perolehan bersih atau net asset perusahaan yang diakuisisi dan dinilai wajar atas kewajiban atau utang yang diambil alih. Yang ketiga, pencatatan nilai yang dibayarkan. Perusahaan yang mengakuisisi mencatat investasinya dengan nilai yang dibayarkan pada saat akuisisi. Ini mencakup nilai wajar saham yang dibeli atau uang tunai yang dikeluarkan. Yang keempat, aset dan kewajiban dengan nilai wajar. Aset dan kewajiban perusahaan yang diakuisisi dicatat berdasarkan nilai wajar yang ditentukan. Dalam penilaian ini mencakup pembaruan nilai aset seperti tanah, bangunan, atau piutang ke nilai wajar sesuai dengan penilaian. Yang kelima, perbedaan nilai dengan goodwill. Jika nilai yang dibayar
diserahkan oleh perusahaan yang mengakuisisi lebih besar daripada nilai wajar aset bersih perusahaan yang diakuisisi, perbedaan ini disebut sebagai goodwill. Goodwill mencerminkan nilai tambah yang diharapkan dari akuisisi dan dicatat sebagai aset dalam laporan keuangan perusahaan yang mengakuisisi. Yang keenam, konsolidasi laporan keuangan. Setelah pencatatan aset dan kewajiban yang sesuai, perusahaan yang mengakuisisi menggabungkan laporan keuangan perusahaan yang diakuisisi dengan laporan keuangan mereka sendiri dalam proses konsolidasi. Ini mencakup konsolidasi aset, kewajiban pendapatan, dan biaya dari entitas yang diakuisisi. Yang ketujuh, pengukuran ulang. Setelah penggabungan aset dan kewajiban yang diakuisisi harus diperbaharui secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku untuk mencerminkan perubahan nilai wajar atau penurunan nilai jika ada. Untuk contoh ilustrasinya sebagai berikut. Berikut adalah laporan posisi keuangan PTA dan PTB per 30 Desember 2012 sebelum keduanya melakukan kombinasi bisnis sebagai berikut. Kas untuk PTA sebesar 475.000 dan PTB 125.000. Nilai wajarnya 125.000. Aset lainnya untuk PTA sebesar 2.600.000 dan PTB 850.000 dan nilai wajarnya sebesar 1 juta. Jadi jumlah aset untuk PTA sebesar 3.075.000 sedangkan PTB 975.000. Macam-macam liabilitas. Untuk PTA sebesar 500.000, untuk PTB sebesar 300.000, nilai wajarnya 350.000. Modal saham untuk PTA 1.500.000, untuk PTB 500.000. Tambahan modal disetor untuk PTA 200.000, sedangkan untuk PTB 40.000. Saldo laba untuk PTA 875.000 dan PTB 135.000. Jadi jumlah liabilitas dan ekuitas untuk PTA 3.075.000 dan PTB 975.000. Pada tanggal 31 Desember 2012, PTA mengakuisisi 100% saham beredar PTB dan PTB tidak dibubarkan. Sebagai imbalan, PTA membayar tunai 135.000 dan menerbitkan 500 lembar saham biasa. Nilai nominal 1.000 per lembar, nilai wajarnya 1.500 lembar per lembar untuk diserahkan kepada pemegang saham PTB. Biaya akuisisi saham yang dibayar oleh PTA adalah biaya pencatatan saham 20.000 serta biaya konsultan dan profesional 40.000. Selanjutnya adalah pencatatan oleh PTA. Mencatat penyerahan imbalan, uang tunai dan 500 lembar saham dalam rangka akuisisi 100% saham PTB. Investasi pada PTB 885.000, kas 135.000, modal saham 500.000, tambahan modal di store 250.000. Mencatat biaya-biaya akuisisi saham. Biaya akuisisi saham 40.000, tambahan modal di store 20.000, kas 60.000. PTA tidak perlu mencatat aset dan liabilitas dari PTB karena yang diakuisisi adalah saham PTB dan PTB tidak dibubarkan. PTA menjadi induk perusahaan dari PTB karena memiliki saham PTB lebih dari 50%, dalam hal ini 100%. Pada kasus ini tidak ada kepentingan non-pengendali atau pemegang saham minoritas karena 100% saham PTB dimiliki oleh PTA, kepentingan non-pengendali 0%. Goodwill yang timbul dari akuisisi saham 100%, nilai wajar imbalan yang diserahkan 885.000, nilai wajar kepentingan non-pengendali 0% dikali 775.000, 0, nilai agregat 885.000, nilai wajar aset neto 1.125.000 dikurang 350.000 sama dengan 775.000. Goodwill dari akuisisi saham adalah 110.000. Goodwill dapat juga dihitung sebagai berikut. Nilai wajar imbalan yang diserahkan 885.000, nilai wajar aset neto yang diperoleh 100% dikali 775.000 sama dengan 705.000. Goodwill dari akuisisi saham 110.000. Goodwill dari akuisisi saham 110.000 tidak perlu dicatat dalam akun tersendiri karena sudah termasuk ke dalam nilai tercatat industri. Goodwill 110.000 akan dilaporkan dalam akun tersendiri ketika laporan keuangan PTA dikonsolidasikan dengan PTB.